Tuan Chen. Lama tidak bertemu. Ayo, Minam. Cepat ke sini, sini. Ayo, lama tidak bertemu. Seribu tael, tukar dengan gadis baru, malam pengantin. Mulai sekarang, kamu adalah milik Xiaolang. Sayang, malam ini aku akan membuatmu merasakan kenikmatan. Minum anggur kebahagiaan ini. Shihuan pasti akan membuat Tuan tidak menyesal malam ini. Ada tamu menawar 2000 tael, Tuan Zhang silakan pindah. Siapa yang cari mati? Berani merebut wanita dariku, tidak tahu diri. Orang ini mati di sini, jika ditemukan orang lain. Kamu pasti akan menyusulnya ke neraka. Orang sering bilang, kamu dan aku agak mirip, tapi sekarang harus bertahan hidup di Tianxiang Pavilion. Sungguh rendah. Aku hanya ingin hidup. Dan aku harus hidup. Aku bisa membuatmu hidup, kamu sudah belajar trik orang lain. Malam ini gantikan aku masuk istana untuk pemilihan selir. Kamu ingin aku bertindak untukmu? Kamu pikir, kamu bisa menolak? Ini adalah racun 1000 bunga, racun langka dari barat. Setelah meminumnya, kamu harus datang ke sini setiap bulan untuk mengambil penawarnya. Kalau tidak, racun akan menyerang jantung, pasti mati. Jika aku tidak minum, maka ikutlah dia ke alam baka. Baik. Kerjasama yang menyenangkan. Orang bijak tahu situasi. Setelah masuk istana malam ini, 10 tahun ini. Untuk bertahan hidup, keterampilan yang kupelajari lebih dari yang kamu bayangkan. Kamu membunuh Tuan Zhang, tapi meminum anggur beracun yang kusiapkan untuknya. Inilah karma. Cari mati. Majikanmu sudah mati. Bagaimana kamu melapor ke Perdana Menteri Yu? Penawar racun 1000 bunga ada di tanganmu. Kamu butuh majikan yang bisa mempertanggungjawabkan. Dan aku butuh identitas untuk bertahan hidup. Kamu pilih membunuhku, bawa pulang untuk dihukum, atau beri aku penawarnya. Bersekongkol denganku. Baik, mulai hari ini, kita berada di perahu yang sama.
Kita hidup dan mati bersama. Mulai hari ini, aku adalah Putri Perdana Menteri Yu Ningyan. Masuk istana dan kuasai kekuasaan, hutang darah 10 tahun. Sudah saatnya dibayar. Sudah masuk istana, mengapa masih harus melalui seleksi? Wanita di istana harus melalui seleksi bertahap sebelum bisa masuk. Hari ini, tahap terakhir dipimpin oleh Selir Hua. Selir Hua. Diala. Han Wenhao. Perintah Kaisar, Jenderal Wen dan seluruh keluarganya, rawat putra mahkota dengan baik. Berkontribusi pada kerajaan, hadiah khusus, terima kasih pada guru negara dan Kaisar. Kaisar khusus memberkati kalian, seluruh keluarga selamanya di neraka. Huan, cepat pergi. Aku akan membalas dendam orang tua, hutang darah harus dibayar. Selir Hua adalah selir favorit Kaisar, mengatur seleksi istana. Dan penilaian selir yang baru masuk istana, jika tidak bisa melewatinya, tidak bisa menghadap Kaisar. Apa sebenarnya yang dinilai? Nanti akan tahu. Jangan. Apa yang terjadi padanya? Tampaknya tahap ini sulit. Bahkan ada yang langsung kehilangan kendali. Selanjutnya. Angkat kepala. Asal-usul wanita ini adalah Yu. Hamba adalah Putri Perdana Menteri Yu Ningyan. Berani-beraninya kau menyelah. Hamba rendah berani-beraninya bertindak di istana Liu Hua. Hamba adalah Putri Perdana Menteri dan menerima titah Kaisar. Masuk istana untuk menghadap Kaisar. Pelayan rendahan, apa yang perlu ditakutkan? Masuk ke istana ini, aku tidak peduli kau anak siapa. Tidak patuh aturan, harus dihukum. Setelah kau masuk istana, baru kau tahu caraku. Aku pikir, dia hanya dimanipulasi oleh paman Kaisar dan guru negara. Meski cemburu tapi masih tahu diri, tak disangka sampai sebegitu bejatnya. Meski Putri Perdana Menteri, tetap saja wanita yang belum pernah melihat dunia. Yu Ningyan, aku memanggilmu ke sini hanya untuk membuatmu. Sebelum melayani Kaisar, kenali statusmu. Coba kau. Siapa orang ini? Dia adalah orang yang paling diandalkan sebelumnya. Hanya karena tangannya mirip denganku. Aku akan memotong tangannya. Sedangkan kamu, Sword Madame mirip denganku. Jika suatu hari kau membuatku marah, aku akan mencongkel matamu dengan tanganku sendiri. Yu Ningyan, jangan kira dengan dukungan Perdana Menteri Yu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Di istana belakang ini bukan tempat bermain.
Untuk anak-anak pejabat seperti kalian. Jika takut mati, minggir dari istana sekarang juga. Mungkin nyawamu masih bisa diselamatkan. Permaisuri Hua begitu anggun dan cantik, hamba tidak pantas dibandingkan. Tidak berani menyamai yang mulia. Walaupun kau anak Perdana Menteri, tetap harus tunduk ke hadapanku. Kalau begitu, aku akan memberi muka pada Perdana Menteri Yu. Dan mengingatkanmu, berlakulah baik, jangan cari masalah. Percayalah, ikutlah Pangeran Wang untuk pendaftaran. Ningyan. Tadi kupanggil kenapa tidak menyahut? Wanita ini sepertinya teman Yuningan. Aku tadi melamun, tidak dengar. Hari ini kan hari seleksi di kediaman Permaisuri Hua. Bagaimana? Kau lolos? Lolos, sebentar lagi ikut pangeran untuk pendaftaran. Kau begitu menolak, kupikir kau tidak mau masuk. Menolak, Tapi, kalau kau lolos, bagaimana dengan Pangeran Chen? Wali Raja. Pangeran Chen. Sepertinya, dia dan Yuningan adalah sepasang kekasih. Apakah dia memintaku menggantikannya masuk istana? Karena Pangeran Chen. Dia seorang pangeran, aku hanya wanita biasa, tidak berarti apa-apa. Tentu saja berarti. Wali Raja adalah kekasih Yuningan. Begitu terang-terangan, di istana pun tidak sungkan. Yan Er, kau membuatku mencari begitu lama. Maaf, permisi, kami perlu bicara. Yan Er, sudah berhari-hari aku mencarimu. Kenapa tidak mengirim kabar? Pangeran, jaga sopan santun. Jaga sopan santun? Kau bilang akan mencari pengganti untuk masuk istana. Tapi di Tianxiang Lou hanya ada mayat. Kenapa kau menghilang? Pangeran, ada orang asing di sini. Pantaskah membicarakan ini? Benar, seharusnya hal ini tidak dibicarakan di depan orang asing. Karena rahasia, kita sudah ditemukan olehnya. Maka tidak ada pilihan selain membungkamnya. Tadi kita sampai di mana? Ya, mengapa kamu tidak mengirim kabar padaku? Aku berpikir untuk masuk istana dulu, lalu mengirim kabar setelah semuanya stabil. Stable? Apa maksudmu stabil? Menunggu keponakanku yang bodoh itu memanjakanmu. Dan mengangkatmu sebagai permaisuri baru disebut stabil? Jangan berpura-pura. Dulu kamu yang bersusah payah memohon padaku. Dan kamu juga yang berjanji untuk mencari pengganti untuk masuk istana dan menyelesaikan tugas. Tapi tiba-tiba kamu hilang tanpa kabar, dan sekarang muncul lagi di istana. Yuningan, apa sebenarnya rencanamu? Aku hanya memikirkan strategi yang baik. Strategi apa? Aku berpikir untuk masuk istana dulu, lalu mencari kesempatan nanti. Sikap dan ucapanmu tidak seperti dulu, katanya mencari pengganti. Tapi tiba-tiba hilang, dan sekarang muncul lagi. Jangan-jangan. Baru hari pertama sudah ketahuan? Yuningan ini, berapa banyak masalah yang ditinggalkannya? Tapi dia terlihat aneh. Mengkingkah? Kamu adalah penggantinya? Chuhi. Ya, hamba segera datang. Katakan, apakah dia benar-benar Yuningan? Jawab aku. Dia benar-benar nyonya, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau dari awal sudah berkata begitu, tidak perlu menderita seperti ini. Yan Er, jangan lupa sumpah setia kita. Ketika semuanya berhasil, saat itulah kita akan bersama selamanya. Ayo pergi. Gimana? Sudah ada yang akan menanganinya. Ayo pergi. Xiaolang Chen. Bagaimana bisa seenaknya membunuh di istana? Dia selalu sembrono dan tidak mengenal aturan.
Baiklah. Istana belakang ini, selir Hua memotong lengan orang karena mirip dengannya. Pangeran bisa membunuh sesuka hati, lalu bagaimana dengan Kaisar? Apakah dia raja neraka hidup? Istana belakang ini 100 kali lebih kejam dari yang kamu bayangkan. Kakak Lan, jika kau benar-benar terlibat dalam pembantaian keluarga jenderal, meski hatiku masih ada perasaan, aku takkan memaafkanmu. Baru saja, aku dipaksa oleh Xiao Lang Chen. Kau jelas ada di samping, kenapa tidak menolong? Apa kau ingin melihatku tercekik sampai mati? Kau bukan majikanku, untuk apa aku mengambil risiko? Baik. Kupikir balas dendam kali ini berjalan lancar. Tidak disangka di sekitarku penuh serigala. Dan di belakang, ada seorang yang dingin hanya menjadi penonton. Kau terus-menerus bicara balas dendam, aku hanya mengira kau rakus akan kekayaan. Ingin menggantikan posisi nona muda. Aku sudah keracunan parah, nyawaku ada di tanganmu. Jujur saja, aku adalah anak yatim piatu keluarga jenderal. Masuk istana kali ini hanya untuk membalas dendam berdarah. Apakah ini Wen Sihuan? Adik Si Huan, di mana kau? Adik Si Huan, jangan lari, aku datang. Aku ini tidak ganti nama, tidak ubah marga. Benar-benar Wen Sihuan. Tak peduli benar atau tidak, asalkan dia benar-benar membalas dendam untuk keluarga jenderal. Aku bersumpah setia membantunya. Bawahan tidak mengenalmu, tapi mulai saat ini, kaulah majikanku. Aku percaya padamu. Musuh pertama keluarga jenderal adalah Han Wenhao. Apakah kau yakin bisa langsung membunuh Han Wenhao? Bisa dicoba, tapi membunuhnya belum tentu bisa melarikan diri. Aku tidak hanya ingin membunuhnya, tapi juga mengungkap dalang di balik layar, membersihkan nama keluarga Wen. Menurutmu, siapa yang paling berkuasa di istana ini? Tentu saja Kaisar. Baik. Kalau begitu aku punya ide. Majikan. Tidak apa-apa, hanya efek racun saja. Hidup atau mati. Pasti akan melindungi orang ini dengan utuh. Kutukan 1000 bunga ini benar-benar merepotkan. Obat penawarmu ini, pada akhirnya hanya bisa meredakan. Tidak bisa menyembuhkan total, bukan? Apa yang kau dapatkan dari penyelidikanmu? Seluruh gadis yang masuk istana kali ini, belum satu pun bertemu Kaisar. Kenapa? Kabarnya Han Sherlon, menyuap kepala astrolog istana, memaksa mengatakan belum ada hari baik. Tidak pantas untuk bertemu. Dia sampai bisa membuat astrolog istana berubah pendapat hanya karena ucapannya? Ayahnya adalah kepala peramal kerajaan, dan dia sangat disayangi oleh Kaisar. Badan perbintangan tentu tidak berani menolak. Apakah kamu yakin bisa membunuhnya? Bisa. Tapi istana dijaga ketat, tidak ada jaminan bisa keluar dengan selamat. Jangan gegabah, harus pakai akal. Kamu periksa dulu pergerakan Kaisar. Maksudmu apa? Kalau dia bilang tidak ada hari baik, maka aku akan menciptakan hari baik untuk Kaisar. Paduka, hamba menghadiahkan sapu tangan. Si Huan. Ada apa? Paduka, pakaian hamba sudah basah. Hamba perlu pulang ganti baju. Mohon ampun dari Paduka. Kamu kan anggota harem? Hari ini ingin bertemu aku, kenapa sekarang? Buru-buru pergi? Paduka,
Hamba adalah selir baru Yuninyan. Ayah hamba adalah Perdana Menteri. Sejak masuk istana, hamba sering dihina oleh selir Hua, jadi takut. Karena penasaran ingin melihat calon suami. Jadi, hamba menyamar sebagai Kasim. Tanpa sengaja malah melayani Paduka. Hamba bersalah. Kalau sudah terpilih sebagai selir, pasti ada kesempatan bertemu aku. Kenapa mengambil risiko seperti ini? Ini ulah selir Hua. Dia menyuap badan perbintangan, bilang, belum ada hari baik untuk menghadap Paduka. Omong kosong. Tidak pernah dengar ada. Ternyata Paduka pun dikibuli. Ini cuma tipu muslihat harem berebut kasih sayang. Kalau begitu, Paduka yang murah hati, maafkan kelancangan hamba. Kalau begitu, aku maafkan kamu. Tapi, Kalau begitu hamba pamit duluan. pengawal. Pedang yang bagus. Hari baik apa lagi? Aku akan tanya kepala badan perbintangan, beraninya dia. Dan selir Hua itu. Juga Yuninyan, tingkahnya mencurigakan. Selidiki identitasnya. Aku ingin tahu. Siapa sebenarnya dia? Siap, Paduka. Tuan, buruk. Sangat buruk. Tenang. Kepala badan perbintangan ditangkap atas perintah Kaisar. Apa? Aku takut Kaisar datang. Kaisar, mengapa Anda seperti ini? Jangan menangis. Apakah aku harus menamparmu? Haruskah kantor astronomi kekaisaran memilih waktu yang tepat? Menipu Kaisar. Seret dia keluar dan penggal. Kaisar, Ampinailan Nayawaku. Katakan alasannya, mengapa aku tidak bisa memanggil orang baru? Kaisar, hamba hanya sementara tergoda, cemburu menjadi kebiasaan. Semoga Kaisar mengampuni hamba. Karena kamu sangat mencintaiku. Maka di istana Liu Hua Mu ini, aku akan memanggil gadis-gadis baru. Sudah lengkap? Lapor Kaisar. Hanya putri Perdana Menteri Yuninyan, yang tidak hadir. Kenapa? Istana Yaohua mengabarkan, Yuninyan sedang sakit. Mungkin sulit untuk menghadap. Sakit? Ayo, ikut aku pergi melihatnya. Baik. Racun 1000 bunga tak ada obatnya, tapi mandi dengan ramuan ini bisa meredakan gejalanya sementara. Apa ini benar-benar efektif? Ini sangat berbahaya. Mandi ini akan membakar tubuh hingga tulang, mudah menyebabkan pusing dan demam. Jika tidak hati-hati, justru akan mempercepat racun, bahkan bisa berakibat fatal. Nona, pikirkan matang-matang. Racun belum hilang. Balas dendam belum terlampiaskan. Bagaimana aku bisa diam saja? Meski harus mempertaruhkan nyawa, aku akan mencobanya. Jika memang begitu, aku akan menemani dan melindungimu. Tapi ini tempat penting di istana, jika ada yang melihat pasti akan menimbulkan rumor. Bisa membahayakan nyawa. Haruskah kita mencari tempat yang lebih tersembunyi? Istana Yaohua sepi, tidak ada yang datang. Pergilah. Baik.
Air ini sudah sangat panas, orang biasa mungkin sudah pingsan. Tapi Nona masih bertahan dengan gigi terkatup. Mana orangnya? Aneh. Apa aku sedang demam tinggi? Kenapa aku merasa berhalusinasi? Kok bisa melihat Kaisar? Aku yang datang menemuimu. Kenapa kamu sakit parah seperti ini? Aku benar-benar berhalusinasi. Karena sudah bertemu lagi denganmu. Sentuhan ini sangat nyata. Hamba, Yuninyan, memberi salam kepada Kaisar. Aku dengar kamu sakit, jadi aku datang menjenguk. Kok bisa sakit separah ini? Hamba berterima kasih atas perhatian Kaisar. Ini hanya penyakit lama kambuh. Kemarin saat berendam di pemandian air panas, hamba tidak sengaja mengganggu Kaisar. Hamba pantas mati. Menggigil? Parah sekali. Wang Zhong, panggil tabib istana. Jangan repot-repot memanggil tabib. Keluarga hamba punya resep obat. Kemarin, sudah berendam obat dan sekarang sudah jauh lebih baik. Jika sampai mengganggu Kaisar, hamba tidak akan tenang. Kalau begitu, terserah kamu. Berada di istana tapi masih ada yang melayani dengan tidak sungguh-sungguh. Wang Zhong, cambuk 20 kali semua pelayan di istana Yaohua ini. Sebagai peringatan. Baik, Kaisar. Dia sedang membangun wibawaku atau mencari-cari alasan? Yu Ningyan sudah masuk istana. Jika aku tidak menghargai Yu dengan baik, bukankah akan menyia-nyiakan niat baik Perdana Menteri Yu? Istana belakang. Seharusnya jadi lebih ramai karena ini. Si rubah licik yang pura-pura sakit berani membuat Kaisar menghukum pelayan karena dia. Menurutku penyakit dinginnya itu palsu. Merebut perhatian, itulah tujuan sebenarnya. Yang mulia, jangan marah. Keluarga Yu baru datang tapi sudah semena-mena seperti ini. Jika tidak diberi pelajaran, dikhawatirkan akan sulit dikendalikan nantinya. Dia takut dingin kan? Kalau begitu, kamu sakit tapi bisa menarik Kaisar ke kamarmu. Meninggalkan saudari-saudari yang lain. Benar-benar kelakuan rubah licik. Beberapa hari lalu, aku dapat burung beo yang sangat lucu. Setiap hari aku ajari bicara, tapi dia tidak bisa-bisa juga. Hanya bisa berkicau terus-terusan. Siapa yang mau dengar omong kosongmu ini? Aku juga benci dia berkicau terus. Jadi, aku bilang padanya, kalau bisa berkicau ya berkicaulah, kalau tidak bisa diam saja. Atau aku akan cabut semua bulumu dan patahkan lehermu. Kamu! Aku sedang menghukum beoku, adik. Kenapa begitu tegang? Jangan-jangan juga takut dipatahkan lehernya? Konon adik beberapa hari ini sakit, sekarang sudah baikan. Istana baru dapat bantal giok penghangat, katanya sangat efektif mengusir dingin. Nanti akan kukirimkan ke tempatmu. Terima kasih atas kebaikan yang mulia, hamba tidak pantas menerimanya. Adik tidak usah sungkan. Ayah kita berteman lama, sekarang sama-sama melayani Kaisar. Seperti saudari sendiri. Tanganku licin, adik tidak apa-apa kan? Cepat panggil tabib. Tidak apa-apa, Paduka bukan sengaja. Menurutku, Paduka juga tidak salah melepaskan tangan. Mungkin merasa
Kamu salah bicara, jadi dihukum kecil sebagai peringatan. Aku tidak bermaksud begitu. Wanita yang tidak mau dirugikan, menarik sekali. Kali ini Hua Fei bahkan tidak mau berpura-pura. Kali ini Hua Fei lebih menahan diri. Kalau bukan karena ingin memberikanku bantal giok ini, mungkin dia akan lebih keterlaluan. Bantal giok sudah diperiksa, di dalam bantal dijahit tersimpan serbuk rumput merah yang sangat dingin. Pemakaian jangka panjang akan membuat dingin merasuk tulang. Sulit hamil, lama-kelamaan akan terkena penyakit ranjang. Betapa kejam caranya. Apakah perlu dilaporkan kepada Kaisar? Kaisar hanya akan menegurnya. Tidak ada hukuman nyata. Ini jauh tidak cukup. Kaisar, butuh pisau yang lebih tajam. Dan aku harus segera menjatuhkan Hua Fei, memotong sayap guru negara. Mencerti. Kaisar, ada yang menemukan di kediaman guru negara. Barang persembahan untuk Hua Fei, ada sebungkus kecil barang mencurigakan. Orang kediaman guru negara bilang itu tonik. Setelah diperiksa tabib, ternyata serbuk rumput merah yang sangat dingin itu. Han Wenhao memberi Hua Fei serbuk rumput merah. Barang rahasia jahat ini, untuk mencegahnya hamil. Atau membatasi selir lain, Hua Fei sudah masuk istana. Seharusnya tidak boleh lagi berhubungan. Diam-diam dengan guru negara Han. Ayo, ikut aku ke istana Liu Hua. Kaisar, bukan aku yang melakukannya. Han Wenhao berniat membahayakan keturunan kerajaan. Dan konspirasi dalam. Atas namamu, dicopot jabatannya. Dihukum 80 kali pukulan, diasingkan ke Lingnan, selamanya tidak boleh keluar. Kaisar, Untukmu, Hua Fei, kamu juga harus merenung di kamar. Harem ini adalah haremku, bukan milik keluarga Han. Han Silan. Utang darah seluruh keluarga Wen, akan kuhitung mulai darimu. Kaisar. Yuninyan, jika dendam ini tidak kubalas, sumpah tidak akan jadi manusia. Kakak, aku dengar kamu diperlakukan tidak adil, langsung bergegas ke sini. Jangan marah, aku siapkan sup kesehatan untukmu. Minum dulu sedikit untuk meredakan amarah. Kakak, redakan amarahmu, nanti penyakit lambungmu yang lama akan kambuh lagi. Yu Ningyan, aku akan membuatmu membayar mahal. Tak kusangka, orang yang salah kutetapkan, ternyata dia. Chou He. Nona, obat ini hanya bisa meredakan rasa sakit. Jalan balas dendam masih panjang, kita harus menjaga nyawa. Kau pikir aku tidak ingin? Akulah yang paling khawatir dengan diriku sendiri. Nona, lebih baik kau segera mencari cara untuk menetralkan racun sepenuhnya. Jika suatu hari nanti tiba-tiba kambuh, akibatnya tidak terbayangkan. Aku mengerti, aku akan segera mencari cara. Yu Ningyan, keluar kau. Yu Ningyan, kau keluar sekarang. Kakak, bukankah sedang dikenakan tahanan rumah? Kenapa keluar tanpa izin? Adik belum tahu ya? Aku sedang mengandung putra mahkota. Kalau begitu, selamat untuk kakak. Tidak hanya itu. Karena mengandung putra mahkota, tahanan rumahku berakhir. Ayah juga sudah dipulihkan jabatannya. Adik hanya ingin menasihati kakak. Putra mahkota dalam kandungan kakak harus dijaga dengan baik, jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang iri hati dan ingin merebut kekuasaan. Kau tidak perlu khawatir, aku dilindungi oleh Kaisar. Dengan putra mahkota dalam kandungan, mana mungkin ada masalah. Justru Kaisar hanya tertarik sesaat, cepat atau lambat akan bosan denganmu. Kalau begitu, kakak istirahatlah dengan tenang. Beberapa hari lagi, aku akan mengirimkan beberapa makanan dan kue untuk kakak, agar kakak bisa beristirahat dengan tenang. Kalau begitu, terima kasih.
Selir Hua hamil putra mahkota, Perdana Menteri juga dipulihkan jabatannya. Apakah kita kembali ke titik awal? Apakah semua usaha kita sia-sia? Siapa bilang sia-sia? Semakin Selir Hua sombong karena dimanja, semakin mudah meninggalkan celah. Apa maksudmu? Semakin dia merasa aman, semakin mudah melakukan kesalahan. Kita pasti akan mendapatkan kesempatan. Aku punya rencana, tapi tidak tahu cocok atau tidak. Katakan. Pagi ini, baru tahu kabar Selir Hua hamil. Aku teringat bubuk tulip, hanya perlu setetes. Untuk mengetahui apakah dia benar-benar hamil. Bagus, Cuhi, kau juga belajar. Trik kotor di istana. Perintah Kaisar, Selir Iu dipanggil Keskivi ke Istana Liu Hua. Ada yang memanggilmu menghadap Kaisar, saat inilah harus paling berhati-hati. Cuhi, kali ini aku tidak akan mundur. Yuninyan, kau yang membunuh anakku. Aku akan membalas dendam. Kakak, tanpa bukti, bagaimana bisa memastikan itu perbuatan adik? Kau, Yuninyan, semua orang di istana tahu. Kamu dan kakak Huafei saling membenci. Cepat minta maaf, agar tidak menderita siksaan fisik. Kaisar, tolong bela hamba. Kaisar. Lapor Kaisar, obat dalam tubuh Huafei telah ditemukan, yaitu serbuk Yujin. Hamba telah menemukannya. Kue ini mengandung serbuk Yujin. Kue ini dikirim oleh Yuninyan dari istana. Kalau bicara tersangka, siapapun di istana bisa jadi pelakunya. Kaisar, untuk mencari kebenaran, hamba bersedia. Istana hamba digeledah terlebih dahulu. Kaisar, hamba juga bersedia bekerja sama dalam penggeledahan istana. Yu Cairang, bagaimana denganmu? Istana Yaohua hamba, silakan diperiksa. Pengawal. Geledah semua istana. Siap. Apa yang kamu lakukan? Yu Cairang, kamu sangat mengecewakanku. Jika ingin menjatuhkan tuduhan, selalu ada alasan. Kaisar, buktinya jelas, Yuninyan masih berkelit. Mohon Kaisar membela hamba. Kaisar, Yuninyan membunuh keturunan Kaisar. Jika tidak membayar dengan nyawa, bagaimana? Istana ini bisa tenang? Kaisar, untuk kejadian hari ini, hamba mohon. Beri hamba waktu 1 hari. Pasti akan memberikan kebenaran kepada Kaisar. Yuninyan, aku rasa kamu ingin kabur. Kakak begitu buru-buru, jangan-jangan takut ketahuan sesuatu? Kaisar, lihatlah semuanya sudah jelas, dia masih berkelit. Diam semua. Besok sore, jika belum ada jawaban, bawalah kepalamu ke sini. Siap. Kaisar. Siapa? Yan Erku, aku sangat merindukanmu, sudah lama tidak bertemu. Biar aku memanjakanmu. Berhenti. Yan Ea. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu yang memanggilku? Aku memanggilmu untuk membahas urusan penting. Urusan penting? Bukankah kamu bilang, lama tidak bertemu? Ingin aku menemanmu mengobrol? Mengobrol boleh, jangan macam-macam. Kita bukan pertama kali, sekali lagi, kenapa tidak? Kaisar belum pernah memanggilku. Kau berani melakukan ini? Tidak takut kehilangan kepala?
Katakan, untuk apa kau mengundang pangeran datang ke sini? Bagaimana dengan penyelidikan yang kuminta? Sudah ketemu. Kain kantong wangi ini terbuat dari sutra emas dari barat, hadiah upeti. Bagus. Kau sudah tahu kebenarannya? Yuningan, kau belum tentu pintar. Katakan. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting, aku bisa membantumu menyelesaikan. Apa yang ingin kau lakukan? Kau tahu apa yang ingin kulakukan? Mengganti dinasti, merebut tahta kaisar. Yuningan, mana buktimu? Kurasa kau sama sekali tidak punya bukti, hanya ingin mengulur waktu. Paduka, cepat hukum dia dengan tongkat, jangan sampai mengganggu semua orang. Minumlah secangkir teh sebelum Anda tiba. Ini teh berkualitas dari Gunung Xianlong. Paduka, teh ini adalah teh terkenal dari Gunung Xianlong, bernama Mutiara Gyo. Silakan Paduka cicipi dengan seksama. Orang yang paham teh bisa melihat hati orang lain. Jangan bicara aneh-aneh. Pandangan Paduka sangat tajam. Permaisuri Hua, tenanglah. Teh ini bernama Puncak Merah, bisa meredakan panas dan kantuk. Permaisuri, masih ingat benda ini? Ini bukankah kantong wangi yang berisi bubuk Yujin kemarin? Ingatan Permaisuri bagus. Kain kantong ini berasal dari hadiah upeti barat. Menurut catatan Departemen Dalam Negeri, hanya diberikan kepada Permaisuri Hua seorang. Sebuah kantong wangi, apa artinya? Paduka hanya memberikanku. Tidak bilang aku tidak boleh memberikannya ke orang lain. Churn. Katakan, pernah ke keberikan padamu? Pernah. Permaisuri sebelumnya memberikanku banyak kain. Lalu, milik siapa sebenarnya kantong wangi ini? Bukan aku. Ini bukan urusanmu, untuk apa ikut campur? Sebenarnya apa yang terjadi? Lupakan dulu soal kantong wangi. Permaisuri Hua menuduhku meracuni dengan bubuk Yujin. Di sini tercatat semua catatan pengobatanku sejak masuk istana. Di klinik istana. Hamba, selain flu, obat lambung, dan perawatan kulit, tak pernah mengambil bubuk Yujin. Tanyakan, apakah aku yang berbohong? Atau tabib istana yang berbohong? Pengambilan obat di istana harus dicatat ketat. Bubuk Yujin ini, termasuk obat terlarang. Ini bisa dipastikan tidak salah. Dia bisa membelinya di luar, apotek ada banyak. Nyonya Hua Fei sepertinya sangat familiar dengan apotek di luar istana. Kemarin, aku menyuruh orang menyelidiki apotek yang sering dikunjungi Nyonya Hua Fei. Kebetulan kemarin, apotek itu dirampok. Berani bertanya, mengapa pencuri itu merampok apotek, kakak? Apa penjelasanmu? Kamu ingin mencelakanku, masih membutuhkan penjelasanku? Lupakan hal ini dulu. Nyonya Hua Fei, lebih baik jelaskan daftar obat ini. Ini adalah daftar obat yang Nyonya Hua Fei dapatkan dari tabib istana. Di atasnya tercatat Leonurus, Chuanxiong, Cartamus, dan Ciperus. Ini adalah obat untuk mengatur menstruasi. Berani bertanya, Nyonya Hua Fei sedang mengandung putra naga. Mengapa memakai obat ini? Hua Fei, bisakah kamu menjelaskan? Aku? Biarkan adik yang menjelaskan untuk kakak. Oh ya, dalam daftar obat Nyonya Hua Fei, ada beberapa obat yang sangat aneh. Salah satunya adalah obat bernama Nanmu. Obat ini untuk mengobati penyakit kolera, Nyonya Hua Fei. Tidak terinfeksi penyakit ini, mengapa memakai obat ini?
Apa ini? Hamba baru saja menuangkan cuka putih. Cuka putih bisa menunjukkan bentuk. Tulisan dengan ranting nanmu di atas kertas, setelah kering, tidak meninggalkan jejak. Bekas pada kantong obat ini adalah peta pertahanan perbatasan utara. Hamba mengikuti rute Nyonya sehari-hari, menemukan. Dia berkomunikasi dengan orang negara musuh, dan menyuruh orang menangkapnya. Bagaimana menangani orang ini? Simpan dulu, terkadang orang mati lebih berguna daripada orang hidup. Huafei berkhianat pada negara, bukti jelas, masih ada yang ingin dikatakan? Kaisar, hamba tidak bersalah, hamba difitnah, mohon Kaisar. Mohon Kaisar mengampuni nyawa hamba. Perintah dikumandangkan di gerbang Wu, kepung kediaman guru negara. Tangkap seluruh keluarga Han, eksekusi di hari yang ditentukan. Nyonya Selir benar-benar bersemangat, khusus datang menemuiku. Kamu cukup cepat mendapat kabar, sudah tahu aku diangkat sebagai Selir. Bawa masuk. Ayah, bagaimana kamu? Sherlon. Yalnar, aku adalah pengsyirahan. Kita adalah keluarga yang berteman baik. Saat Kaisar berkuasa, guru negara Han tidak sedikit mengirim orang ke penjara ini, sekarang. Bisa dibilang hal lama dan baru. Liu Ningyan, Sheloyahan. Sebenarnya punya dendam apa denganmu? Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Dendam yang sangat dalam. Aku setiap malam bisa mendengar jeritan keluarga Wen. Kamu. Bukankah kamu sudah mati? Ayah, siapa dia? Aku memang sudah mati, tapi sekarang, aku adalah Selir Yu, putri Perdana Menteri. Yu Ningyan. Keluarga Han, kalian pantas mati, sekarang. Kalian tahu rahasiaku. Aku tidak bisa membiarkan kalian membocorkannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin membunuh kami? Bagaimana kamu akan menjelaskannya pada Kaisar? Aku tidak sebodoh yang kamu pikirkan. Aku ingin kamu. Dia menunggu akhir yang pahit, Chu He. Urus mereka. Ya. Yu Ningyan. Ayah. Ibu. Dendam kalian akan kubalas satu persatu pada mereka. Tidak, Ayah. Yu Ningyan. Kata Selir Yu menghukum mati Han Wenhao dan pengikutnya. Dengan hukuman yang kejam. Benarkah? Benar, Baginda, caranya sangat kejam. Lebih kejam dari pengadilan, sepertinya Selir Yu dan keluarga Han. Memiliki dendam yang sangat dalam. Yu Ningyan. Keluargamu Yu jelas-jelas bersekongkol dengan keluarga Han. Mendukung Pangeran Chen. Mengapa kamu begitu membenci keluarga Han? Hanya karena persaingan di istana belakang? Sisa-sisa pemberontak belum dibasmi, jika benar itu Huan. Aku harus melindunginya, jangan sampai tragedi keluarga Wen terulang. Tidak apa-apa. Aku akan mengambil obat. Racun ini, benar-benar tidak ada obat yang menyembuhkan total? Racun 1000 bunga memang obat langka dari barat, tidak ada penawar sempurna. Meski racunnya tidak mematikan, tapi setiap beberapa waktu akan menyebabkan sesak napas, pusing, lemas.
Mimisan, sakit seluruh tubuh, kerusakan hati. Hanya dengan minum sari bunga batu bisa meredakan. Sari bunga batu memang mahal. Untungnya sekarang tidak kekurangan uang, kamu atur saja. Ya, Sari bunga batu sudah ditemukan? semua toko obat di ibu kota telah diperiksa, tapi tidak ditemukan. Meski bukan bahan obat biasa, ini terlalu aneh. Ada yang diam-diam mengontrol peredaran obat ini. Di ibu kota ini, yang bisa menguasai peredaran obat mungkin hanya dia. Benar, aku sendiri. Yan Er, aku tidak ingin kau menderita. Tapi, situasinya terlalu lambat. Aku harus memaksamu. Semua ada waktunya. Waktu. Obat ini cukup untuk 2 minggu, jika tidak efektif. Jangan harap ada kesempatan lagi. Cuhi, Ya, ambil obatnya. baik. Bagaimana keadaan Seliryu? Lapor Paduka, sore tadi Dayang melapor, Nyonya masih merasa tidak enak badan. Sudah 2 minggu belum membaik. Apakah dia sedang menantangku? Selir Nan Gong tiba. Hormat pada Paduka. Nyonya, sejak Paduka sayang pada Nyonya, pasti hidup semakin baik, kan? Belum tentu. Hati Paduka mungkin masih tertinggal pada Seliryu. Kasih sayangku ini hanya sementara saja. Apa keistimewaan Seliryu ini? Mengapa Paduka hanya mencintainya? Aku juga tidak tahu. Hanya saja, dia bahkan membunuh Selir Hua. Setiap ingat Selir Hua ditahan, aku merasa ngeri, Nyonya. Jangan-jangan dia akan menyakitimu selanjutnya, jangan sampai. Aku bukan tandingannya. Kalau begitu, lebih baik kita bersikap sopan dulu. Di istana, yang damai belum tentu untung, hanya yang menyerang lebih dulu. Bisa melindungi diri. Bagaimana maksudnya? Apa yang terjadi di istana, sampai para selir berkumpul di sini? Ada kabar wanita jahat menyusup ke istana, pendeta tinggi datang mengusirnya. Selir Nanggong, ceritakan lagi ciri-ciri wanita jahat itu. Lapor Paduka, pendeta tinggi melihat bintang dan meramal. Di istana akan ada wanita dengan 3 tahi lalat di dada, kelak akan mengacau negara atau menguasai dunia. Konyol. Wanita bisa jadi kaisar? Belum pernah dengar. Paduka, lebih baik percaya, harus diperiksa, mungkin hanya rumor. Pasti ada alasannya. Masuk akal. Belakangan ada kabar di istana, ada selir yang tumbuh benda aneh. Pertanda buruk, jadi kami undang semua selir ke sini. Dilihat langsung oleh Kaisar, untuk mencari kebenaran. Kaisar Zhao, silakan maju. Tanjakan. Apa ini? Ini adalah tanda lahirku. Selanjutnya.
Ini juga tanda lahir. Selanjutnya, Bagaimana denganmu? Juga sebuah bunga teratai. Aneh sekali. Kebetulan sekali, satu persatu dada mereka semua ada bunga teratai. Kaisar, ingin tahu alasannya? Hamba tahu. Katakanlah, Apakah Kaisar pernah mendengar cerita 3 orang membuat harimau? tentu saja tahu. 2 minggu lalu, seorang pendeta pengembara datang ke Heian Buan di ibu kota. Dia mengamati bintang di malam hari dan meramal di siang hari. Dia mengatakan di harem akan ada seorang wanita dengan bunga teratai di dadanya, yang akan menjadi permaisuri, mendampingi Kaisar, membuat negara makmur dan rakyat sejahtera. Menjadi ibu bagi seluruh negeri. Kaisar, pernahkah mendengar ramalan ini? Lanjutkan. Awalnya ramalan ini hanya diberikan pada keluarga seorang selir. Tapi siapa sangka, dari 1 orang menyebar ke 10, lalu ke 100. Selir-selir di harem semuanya mendengarnya. Setelah itu, mereka semua memanggil tukang sulam untuk membuat tato bunga teratai di dada. Sekumpulan wanita bodoh. Bagaimana denganmu? Pernahkah kamu mendengar hal ini? Hamba tidak pernah mendengarnya. Begitu juga. Jika kamu mendengarnya, mungkin kamu juga akan membuat tato. Benar-benar sebuah lelucon, jika saja ada yang lebih pintar di harem ini. Tidak akan sampai seperti ini. Sudahlah, aku akan kembali. Kalian juga segera pulang dan istirahat. Tunggu. Kaisar, selir Nanbong, apakah yang ingin kalian lihat hari ini? Adalah ini? Bagaimana? Apa yang dilihat hari ini? Apakah sesuai dengan harapanmu? Masalah bunga teratai ini, kamu yang menyebarkannya? Ya, aku. Kaisar, selir Yu menyebarkan rumor ini di istana. Terlalu berlebihan. Berlebihan. Kaisar, hamba hanya ingin memberitahu satu hal. Jika ada orang yang berniat menyebarkan rumor dengan cepat, bisa menyebar ke seluruh istana, misalnya tentang 3 tahi lalat. Yang kau katakan. Baginda, apakah tertarik untuk melihat orang ini secara langsung? Ceritakan. Ayo. Katakan, siapa yang menyuruhmu menyebarkan kabar tentang 3 tahi lalat ini? iya Jia memberiku Sultan Tayo Perak untuk menyebarkan kabar ini di istana. Lalu, tentang 3 tahi lalat di dada selir ini. Apakah kau melihatnya sendiri? Tidak. Bejenda. Cabut gelar Nanggong Curan, kurung di istana. Kirim seluruh keluarga Nanggong ke perbatasan utara, jangan pernah kembali. Baginda, selir tahu salah. Ampuni nyawa selir. Bejenda. Aku sudah sabar lama, membuang satu persatu orang di sekitarmu. Sebenarnya untuk apa? Kau ini siapa? Wanita ini. Mau apa sebenarnya? Baginda. Jangan kacau. Aku kacau ya sudah. Apa yang bisa kau lakukan? Baginda, selir lemah, bukan alasan. Sakit apa? Racun. Racun apa? Tidak tahu. Tabib istana sudah periksa? Sudah, tidak ada hasil. Yu Ningyan. Selir, racun ini. Yu Ningyan. Aku tidak akan membiarkanmu mati.
keluar, dia sudah pergi. Apa yang kau pikirkan? Baginda jatuh cinta. Kau pernah terpikat? Aku baru tahu hari ini, seandainya dulu. Benar-benar Yuninyan yang masuk istana. Mungkin sudah lama mati. Ente Dibuna Hansherlon. Atau dibunuh Baginda. Apa maksudmu? Mengapa Baginda terlalu memperhatikanmu? Mungkin dia sudah tahu identitasmu. Aku tidak peduli dia tahu atau tidak. Aku hanya ingin balas dendam. Ambil, jangan muntah darah lagi, kalau tidak. Aku tidak bisa menemukan mata-mata sepintar kamu. Kamu akan dengan sukarela memberikan penawarnya padaku. Kamu punya tujuan lain. Sejak pertama kali melihatmu, aku curiga kamu bukan Yan Er. Yan Er sangat bodoh dan sudah menyukaiku selama bertahun-tahun. Aku bisa langsung membaca pikirannya. Kalau kamu tahu aku bukan dia, kenapa? Tidak langsung membunuhku saat pertama kali melihatku? Kenapa? Kamu sangat ingin mati? Masih ada kesempatan untuk hidup? Jujur saja, awalnya Yuninyan masuk istana. Bukan hanya untuk menjadi selir, tujuanku kamu sangat paham. Tapi otaknya terlalu bodoh, tidak bisa menyelesaikan tugas, jadi aku hanya menganggapnya sebagai pion yang bisa dikorbankan, tapi kamu berbeda. Kamu terlalu pintar, bahkan hansilan. Bisa kamu permainkan dengan mudah, karena itu, aku memutuskan. Kita akan bekerja sama denganmu dengan baik. Kerja sama apa? Pertama, katakan padaku, apa tujuanmu datang ke istana? Balas dendam. Balas dendam untuk siapa? Namaku asli adalah Wen Shihuan. Kamu? Benar, ayahku adalah jenderal besar pendiri kerajaan. Wen Jingyun. Kali ini masuk istana. Aku pasti akan membunuh Yu Churen dengan tanganku sendiri. Han Wenhao. Untuk membalas dendam ayahku, darah dibayar dengan darah. Sebenarnya, tragedi keluarga Wen ada rahasia di baliknya. Apa maksudmu? Ini bermula dari sesuatu. Yang berhubungan denganmu. 10 tahun yang lalu, seharusnya aku yang naik tahta. 10 tahun lalu, saat keluarga Xiao merebut kekuasaan dan mendirikan kerajaan. Situasi dunia seharusnya sudah jelas, aku yang masih muda. Sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam memerintah. Tapi membuat para pejabat sipil dan militer merasa terancam, permaisuri, jika ini terus berlanjut. Mungkin yang akhirnya duduk di tahta adalah Pangeran Chen. Aku tahu hal ini. Tapi Lan Er masih kecil, kekuasaan militer dan politik. Semua ada di tangan Pangeran Chen. Dia tidak mungkin sampai merebut tahta, kan? Permaisuri, ini hanya masalah kecil, sekarang kekuasaan militer. Sebagian besar ada di tangan Jenderal Wen. Dia hanya ingin mendukung Pangeran Chen. Kekuatan di istana semakin condong ke Pangeran Chen. Jika tidak waspada sekarang, bukan hanya merebut kekuasaan, tapi memaksa istana. Apa yang bisa aku lakukan? Kalian para menteri seharusnya tidak cari solusi lebih awal? Hamba punya rencana. Karakanga. Hamba baru-baru ini meramal, menemukan bintang malapetaka akan turun di barat. Begitu bintang ini muncul, akan terjadi bencana besar. Siapa bintang ini? Putri Wen Jingyun. Wan Shihuan. Begitu terang-terangan. Apakah tidak? Terlalu jelas? Jangan buru-buru, permaisuri. Bintang ini hanya isyarat rakyat. Kita tidak akan langsung menyerang Jenderal Wen, tapi saat itu akan terjadi beberapa hal yang tidak menguntungkan. Untuk melemahkan Jenderal Wen dan wibawa Pangeran Chen. Sementara itu, kita bisa bersekutu dengan orang terkaya dari Jiangnan, Nangong King, dan kekuatan lainnya.
untuk menyeimbangkan kekuatan militer. Saat waktunya tepat, Yang Mulia dan Putra Mahkota hanya perlu muncul, semuanya akan terkendali. Rencana Perdana Menteri ini luar biasa. Jadi, tidak lama lagi, untuk mengelabui Jenderal Wen, keluarga Han dan Yu akan mengirim Xie Linlan ke kediaman Wen untuk belajar. Saat dia kembali ke istana, itulah saat kehancuran Jenderal Wen dan pasukan Wen di belakangnya. Nona, Baik. Aku setuju, tapi aku punya satu syarat. Setelah urusanmu selesai, aku harus membunuh musuhku dengan tanganku sendiri. baik, sangat baik. Aku sudah merencanakan semuanya, kamu hanya perlu bertindak sesuai perkataanku. Apa? Aku sudah merencanakan ini bertahun-tahun, hanya menunggu kesempatan. 2 minggu lagi, situasi perang di utara akan genting, pertempuran akan pecah, dan Nangong King akan diasingkan ke perbatasan utara. Waktu, tempat, dan orang sudah tepat. Kamu hanya perlu Kamu benar-benar dilahirkan untuk menjadi Buddha. Dia bukan majikanmu, tapi kamu rela menjadi budaknya. Jika kamu menyakitinya, aku akan melindunginya dengan nyawaku. Apa urusanmu dengan hidup matinya? Lapar. Berhenti. Kita semua satu keluarga, kalian tidak bisa mengganggunya. Giddy up. Hati-hati. Hei, aku Yuningan. Aku akan menjadi majikanmu. Nona. Cuhi, ada apa? Apakah kamu terluka? Bagaimana bisa ini terjadi? Cuhi, bertahanlah. Panggil tabib. Bagaimana bisa ini terjadi? Aku tidak mau, kamu tidak boleh. Tidak perlu. Nona. Lama tidak bertemu. Ini aku, ini aku. Cuhi, bertahanlah. Kamu tidak boleh tidur, Cuhi. Nona. Aku bisa dianggap sebagai keluarga Wen sekarang, kan? Ya. Kamu selalu menjadi keluargaku. Benar. Maaf, hati-hati. Hati-hati dengan Pangeran Chen. Cuhi. Tidak, aku tidak mau. Cuhi, aku tidak mau. Cuhi. Bangunlah. Kenapa persediaan pasukan habis begitu cepat? Dengan kecepatan ini, jangankan mengirim dari ibu kota ke perbatasan utara. Bahkan bertempur di depan gerbang ibu kota pun, kita tidak akan bertahan lama. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Paduka,
Perbatasan utara berbeda dengan selatan. Pertama, kebiasaan makan rakyatnya kasar, persediaan makanan cepat habis. Kedua, pasukan serigala utara ahli dalam serangan malam, jadi kita harus menambah pasukan di malam hari. Ketiga, budaya mereka kasar, persediaan militer sering dicuri. Meski kami menghukum berat para pencuri, efeknya tidak signifikan. Bangsat. Pasukan yang gagah perkasa malah dikendalikan oleh pencuri kecil. Apa gunanya aku memelihara kalian? Paduka, Jenderal Hong pandai bertempur, tapi kurang dalam strategi. Hamba bersedia pergi ke perbatasan utara untuk membantu mengurus urusan militer. Mengurangi beban sang jenderal. Disetujui. Perbatasan utara adalah pintu gerbang kerajaan kita, dikelilingi oleh negara-negara kecil bawahan. Aku tidak akan membiarkan mereka meremehkan kerajaan kita. Hamba pamit. Tuan Yu. Beruntung ada kamu. Jangan sungkan, Hong. Ini hanya untuk meringankan beban sang raja. Ayo, kita minum. Eo. Permaisuri, Paduka saat ini tidak ingin bertemu siapapun. Biarkan dia masuk. Silakan. Paduka, hari ini, sepertinya suasana hati Paduka tidak baik. 10 tahun lalu, masalah saat Anda naik tahta, dibandingkan dengan hari ini, mana yang lebih menyebalkan? Dulu di samping Anda ada Ibu Suri. Ayahku Yu Churen, penasihat negara Han. Dan Jenderal Wen Jingyun. Sekarang, di samping Anda masih ada Jenderal Yu Churen Hong. Tapi, apakah Anda takut? Aku ingin bertanya kepada Kaisar, mengapa Anda berkuasa dulu? Untuk apa? Dinasti sebelumnya kejam, rakyat menderita. Aku hanya ingin menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Jika benar seperti yang Kaisar katakan, untuk rakyat, maka setelah berdirinya negara, mengapa kekuatan yang dipimpin oleh Jenderal Wen dihabisi satu persatu? Dulu, Anda juga seperti ini, ingin membunuh Jenderal Wen, kan? Bagaimana Anda bisa begitu mengenal Jenderal Wen? Siapa sebenarnya Anda? Ayahku yang memberitahuku. Permaisuri ingin memberitahu Kaisar satu hal. Anda lebih cocok menjadi Kaisar dibandingkan Pangeran Chen. 10 tahun lalu. Orang-orang di sekitarku adalah orang-orang yang benar-benar setia padaku. Tapi aku malah menyakiti mereka. Sekarang, aku tidak bisa menemukan satu orang pun yang benar-benar membantuku. Apa rakyat dunia, katanya memerintah dengan baik, sebelum naik tahta. Dunia ini adalah milik Pangeran Chen, setelah naik tahta. Dunia ini masih mendengarkan Pangeran Chen. Aku lebih suka pergi ke medan perang, bahkan mati di sana, daripada menjadi kaisar seperti sekarang ini, yang tidak berdaya. Tertawalah pada kaisar yang terjebak 10 tahun lalu, yang tidak berdaya. Kaisar, mulai sekarang, Anda tidak perlu menanggung sendiri lagi.
Kaisar, Anda sudah bangun. Kaisar, waktunya sidang pagi. Malam ini, bisakah aku bertemu Anda lagi? Kaisar, lakukan apa yang harus dilakukan seorang kaisar. Permaisuri akan melakukan apa yang harus dilakukan seorang selir. Malam ini, kita pasti akan bertemu. Kaisar, perhatikan ayahku. Tuan Nanggong, istana meminta Anda menyumbang. Ini kesempatan untuk bangkit. Jika menolak lagi, dengan status keluarga Anda yang berdosa, mungkin butuh bertahun-tahun untuk bangkit. Tuan pejabat, keluarga kami, Nangong, dulu tidak segan-segan membantu Kaisar. Sekarang bagaimana mungkin aku sendiri bisa mendukung istana? Ini, aku bahkan sudah pergi ke medan perang untuk memperbaiki benteng. Tuan pejabat, tolong beri kelonggaran. Apa maksudmu ini? Sekarang istana dalam kesulitan, kau seorang rakyat biasa tidak punya tanggung jawab? Baiklah, aku akan kembali melapor ke jenderal. Lain kali akibatnya tidak akan baik. Pamit, Tuan pejabat. Ayah, Nan, Anakinan. ayah, ini semua karena anakmu tidak berguna, membuat ayah menderita. Yang penting kau masih hidup. Ayah, Nan. Katanya orang yang menghancurkan keluarga kita. Apakah namanya Yuninyan? ayah, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin dia mati. Seharusnya masih cukup sopan. Semoga malam ini, dia tidak akan meremehkan persiapanku yang buruk ini. Kenapa belum datang juga? Apakah aku terlalu tergesa-gesa? Apakah ini akan menakutinya? Sudahlah. Lebih baik segera cari waktu untuk bertemu dan mengakuinya. Kenapa kau? Kaisar, Bukankah kau seharusnya berada di istana dingin? Apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang membebaskanmu? Kaisar. Sehari suami istri, 100 hari kasih sayang. Meskipun hamba memiliki 1000 kesalahan, semuanya untuk kebaikan Kaisar. Berapa lama kau mengenal Hansilan? Kaisar, hamba datang kali ini bukan untuk meminta kasih sayang. Hamba hanya tidak tega melihat Kaisar tertipu lagi. Dibutakan dan dipermainkan. Siapa yang berani mempermainkan aku? Wanita itu, Yuninyan. Ucapkan lagi. Kaisar, hamba tidak perlu banyak bicara. Asalkan Kaisar bersedia ikut hamba pergi ke Istana Yaohua milik Selirian. Pasti bisa menemukan kebenaran. Kesetiaan hamba, Kaisar pasti mengerti. Baik. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Siapa sebenarnya yang membebaskanmu? Aneh, kenapa tidak ada seorang pun di sini? Di mana Yuninyan? Aku ingat dia tadi ada di sini. Cepat panggil penjaga. Lindunji Kaisar. Lindungi Kaisar. Baginda, Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Syukurlah.
Nangong Curan, berani sekali kau. Berani mencoba membunuh Baginda? Tidak, aku tidak. Bagaimana? Berhasilkah? Perdana Menteri, Baginda tiba-tiba datang ke istana Yaohua. Orang kita belum berhasil. Sampah. Apakah Baginda terluka? Baginda mengalami luka ringan. Nangong Daren sudah dihukum dan dipenjara. Sayang sekali. Tidak berhasil menikam mati si bocah kaisar itu. Orang yang berpura-pura sebagai putriku itu benar-benar beruntung. Sudahlah. Kita keluar dari istana dulu. Lain kali cari kesempatan lagi, pastikan dia dihabisi. Perdana Menteri. Hamba berani bertanya, bagaimana kita tahu orang di istana itu? Benar-benar bukan nona kita? Jika nonamu memiliki keberanian seperti itu, bisa bergerak di antara keluarga Han dan Nangong. Untuk apa aku mengirimnya ke istana untuk melindungi kediamanku? Xiuhi. Setia di rumahku selama bertahun-tahun. Juga tewas karena masuk istana. Orang dengan keberanian seperti itu. Bukan orang biasa. Pangeran Chen, walau memintaku untuk tidak menyentuhnya. Tetapi orang ini tidak baik. Yan Er hilang entah hidup atau mati. Dendam ini harus dibalas. Sekarang perang sudah mulai. Ini saat yang tepat untuk membantu Pangeran Chen naik tahta. Baru aku bisa tenang. Hamba menjadi. Di mana orang kita? Bukankah sudah datang? Kamu lihat ini seperti ada orangnya? Bukankah sudah kukatakan? Suruh pengawal bayangan bersembunyi dengan baik? Tidak mungkin. Hendren Chen bilang. Anda menyuruh pengawal bayangan datang lebih dulu dan bersembunyi. Kapan aku? Sayal. Aku Yu Churen, Perdana Menteri Kerajaan. Ada urusan penting untuk dilaporkan kepada Baginda. Atas perintah menangkap pemberontak Yu Churen. Jangan bergerak sembarangan. Sial, apa yang terjadi? Perdana Menteri, apa yang terjadi? Intel menunjukkan, Anda diam-diam berhubungan dengan musuh, berniat jahat. Kurang ajar. Aku pahlawan pendiri negara, kau bilang aku memberontak? Melawan atasan, apa hukumannya? Lindungi Perdana Menteri. Jangan bergerak sembarangan. Aku dapat laporan, Anda menyimpan bukti pengkhianatan. Jika benar tidak ada, aku akan biarkan kalian pergi. Konyol. Suruh komandanmu menemuiku. Hong ada di sini. Saudara Hong, datang tepat waktu. Ini kesalahpahaman besar, tolong. Suruh mereka segera mundur. Saudara Yu, apakah ini kesalahpahaman? Cukup periksa, pasti akan jelas. Kami menerima laporan. Harus dibuktikan, sedikit muka saja tidak mau diberikan? Ini menyangkut keamanan negara, bagaimana bisa dianggap sebagai urusan pribadi? Perdana Menteri, jika begini terus hanya akan menimbulkan kecurigaan, lebih baik biarkan mereka memeriksa. Apakah Perdana Menteri curiga Raja Chen akan menyusun rencana jahat terhadapmu? Saudara Hong, aku yakin diriku bersih, silakan periksa sendiri. Jenderal. Sial, kita pasti mati sekarang. Ini adalah peta pertahanan negara kita. Yu Churen, kau pengkhianat. Perdana Menteri, cepat pergi. Yanea, mengapa? Perdana Menteri Yu, jangan berpura-pura. Kita berdua tahu persis. Aku bukan Yan Er kesayanganmu. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau ingat? 10 tahun lalu, kau membantai seluruh keluargaku. Kau adalah... Benar, aku adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga Wen. Putri Wen Jingyun. Wen Xihuan. Kalau begitu, putriku. Dia sudah mati. Putriku. Kau. Yenerku.
Yuchuren, darahmu. Akan kubayar dengan darahmu juga. Dengan titah kekaisaran, dahulu di perbatasan utara, angin berubah tiba-tiba. Negara dalam bahaya, hati kaisar cemas, seluruh negeri mengharapkan kedamaian. Syukurlah atas perlindungan langit, para pahlawan bangkit. Akhirnya krisis teratasi. Kini negara aman, rakyat sejahtera, banyak hal harus dibangun. Hati kaisar sangat lega, mengenang masa lalu. Selir Yan Yuninyan, melalui pertempuran di perbatasan utara, menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan luar biasa, tegas dalam menegakkan hukum, mengorbankan keluarga demi kebenaran. Menangkap menteri pemberontak Yuchuren, kesetiaannya dapat dilihat oleh langit dan bumi, bersinar seperti matahari dan bulan. Kaisar menghargai jasanya. Menurut tradisi leluhur, Yuninyan dinobatkan sebagai permaisuri. Untuk menunjukkan kebajikannya, menampilkan jasanya. Semoga permaisuri setia membantu kaisar di masa depan. Menjadi teladan bagi dunia, mengurus urusan istana, bersama membangun masa kemasan. Setelah titah ini dikeluarkan, Kementerian Ritus harus mempersiapkan upacara penobatan, seluruh negeri merayakan. Semua menikmati kebahagiaan, demikian titah ini. Hamba menerima titah. Permaisuri, mulai sekarang harus dipanggil permaisuri. Perintah khusus kaisar, segera menghadap ke Balai Baohe. Baik. Permaisuri, hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan. Ayo, minum bersama kaisar. Permaisuri, mengapa ragu? Kaisar, hamba ingin menceritakan sebuah kisah. Kalau ingin bercerita, silakan. Kaisar, hamba bukan Yuninyan. Lalu siapa kau sebenarnya? Nama hamba adalah Wen Shihuan. Putri dari Jenderal Besar Wen Jingyun, pahlawan pendiri kerajaan. Sayangnya, ayah hamba, saat hamba berusia 9 tahun. Hingga kini, hutang darah belum terbayar. Kaisar tahu. Huan kau ternyata masih hidup. Akhirnya kau mau mengaku padaku. Ya, Tapi Huan mengapa kau menyamar sebagai Yuninyan? Nasib hamba penuh liku. 10 tahun yang lalu, Yuchuren Han Wenhao membantai keluarga hamba. Ibu hamba melindungi hamba dengan nyawanya. Hamba berhasil lolos secara kebetulan. Hamba menyembunyikan diri dan kabur ke rumah bordil mencari kesempatan balas dendam. Tak disangka, kesempatan itu datang sendiri padaku. Masuk ke rumah bordil itu nyaris merenggut nyawaku. Hidup tapi lebih buruk dari mati, Huan Bagaimana kau bisa lolos? Benar, Kaisar. Hamba sangat beruntung. Saat itu, Putri Yuchuren, Yuninyan, dipanggil masuk istana untuk mendampingi Kaisar. Namun, Yuninyan setia pada cintanya. Hatinya hanya untuk tunangannya sejak kecil, Pangeran Xiaolang Chen. Dia mendengar ada gadis di rumah bordil yang mirip dengannya. Lalu muncul niat jahat, ingin menyuruhku menggantikannya masuk istana. Sementara dia kabur dengan kekasihnya. Dia bahkan berusaha mengendalikanku dengan racun bunga untuk memaksaku patuh. Tak disangka, dia tewas seketika di tanganku. Pantas saja. Pantas saja pertama kali bertemu, aku merasa pernah melihatmu. Itu Huan Setelah itu, Kaisar sudah tahu kejadian di istana. Hamba mengalami semua itu. Hingga bisa sampai di titik ini. Huan sekarang kau sudah menjadi permaisuri. Huan sekarang kau sudah menjadi permaisuri. Sudah membalaskan dendam. Aku bertemu denganmu lagi, akhirnya hidup ini berakhir dengan baik. Kaisar, hamba tidak menyesal, tapi ada satu hal, hamba
ingin memohon kepada Kaisar. Apa itu? Hamba bisa langsung berbicara kepada Kaisar? Huan Er sekarang tidak punya kekhawatiran. Apa yang tidak bisa? Di hadapanku, Huan Er ingin melakukan apa? Lakukan saja. Cepat maju ke sini. Bagus. Selanjutnya, apa rencanamu? Ayo, ikut aku masuk. Aku tidak, hamba harus mencicipi dulu rasa menjadi kaisar, seberapa manis dan pahitnya. Xiao Yinlan, Xiao Yinlan. Nafsu adalah pisau di atas kepala. Hari ini, kamu juga tidak bisa lari. Dari kecil sampai besar, apa yang tidak lebih baik dariku? Tapi kenapa? Tahta ini. Harusnya milikku. Kamu hanya boneka yang dikendalikan. Boneka yang dimainkan orang. Darah Jenderal Wen dulu, sama sepertimu. Terus mengalir dan mengalir. Dulu. Tidak mengalir. Darah ini tidak mengalir. Ada apa, Pangeran Chen? Kamu ini manusia atau hantu? Aku tentu manusia hidup. Kalian menipuku. Bunuh kamu. Baru dendamku selesai. Kenapa? Kenapa tidak bertindak? Karena Kenapa? Karena kita sudah berjanji. Kamu melakukan tugas sebagai kaisar. Aku melakukan tugas sebagai selir. Kita berdua bertemu di malam hari. Kamu. Kenapa? Kenapa? Karena hanya dengan membunuhmu, balas dendamku baru lengkap. Yu Churen, aku ingin kamu membayar dengan darahmu. Masih ada satu lagi musuhmu. Apa yang kamu katakan? Dulu, kami hanya pion dalam menjebak ayahmu. Dalang sebenarnya adalah Pangeran Chen. Malam sebelum penentuan nasib negara 10 tahun lalu. Perang di masa lalu kacau, yang benar-benar memerintahkan kami, adalah Pangeran Chen. Setelah penentuan nasib negara, dia khawatir dengan kekuatan Pangeran Mahkota naik tahta, lalu menjebak Ibu Suri. Jenderal Wen yang menguasai kekuatan militer, setia kepada Pangeran Mahkota. Pangeran Chen takut dia akan membalas kapan saja. Maka, dengan tangan titah suci, dia membantai seluruh keluargamu. Kamu pikir aku percaya padamu? Kamu hanya ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu bisa pergi melihat rumah leluhurku. Surat perintah Pangeran Chen tahun itu masih ada, saat itu. Hamba tidak memiliki kekuatan militer. Dia menggunakan tanganku untuk membantai keluarga Wen. Jika kamu memberiku kesempatan, aku akan membantumu membalas dendam. Dunia ini, benar dan salah, akhirnya hanyalah ilusi. Bagaimana? Sangat menyesal, bukan?
Akhirnya selesai. Ayah, Ibu, Cuhi, dendam kalian akhirnya terbalaskan. Huan, ada apa denganmu? Cepat panggil tabib. Huan, jangan-jangan. Mungkinkah? Baginda. Ya. Aku hamil. Yang mulia. Racun dalam tubuh permaisuri belum hilang, ditambah baru saja melahirkan putra mahkota. Tubuhnya lemah, mungkin tidak akan bertahan lama. Apa yang kamu katakan? Aku tidak peduli, jika permaisuri ada apa-apa. Aku akan membantai 9 generasimu. Pejenda, empinailah hamba. Baginda, tidak perlu menyalahkan tabib. Tubuh hamba. Hamba mengerti. Dendam sudah terbalas, keinginan sudah terpenuhi. Jika ada satu penyesalan, itu adalah tidak bisa mengenalmu lebih awal. Tidak, Huan, kamu tidak boleh mati. Tanpamu. Apa gunanya aku memiliki dunia ini, Huan? Huanku yang baik. Kita baru saja memiliki anak. Pangeran tidak bisa kehilangan Ibunda Ratu. Kakak Xiao, jaga baik-baik anak kita. Huan cepat. Yang mulia, permaisuri tidak apa-apa, hanya lemah dan pingsan. Hamba bisa membuat resep obat. Lindungi jantung permaisuri, tapi takdir sudah menentukan. Mohon yang mulia segera mengambil keputusan. Apa maksudmu mengambil keputusan? Aku ingin Huanku hidup. Aku perintahkan kau harus menyelamatkan permaisuri. Yang mulia, mohon pertimbangkan lagi. Kerajaan tidak bisa kehilangan yang mulia. Aku mengerti. Menahan diri setengah hidup, jika bukan karena permaisuri. Aku sudah lama menjadi korban pedang Pangeran Chen. Permaisuri sakit parah karena aku. Jika tidak bisa menyelamatkan permaisuri, untuk apa nyawaku ini? Tabib Jiang, aku tahu kau ahli menetralkan racun. Pernah menyelamatkan orang tua dengan transfusi darah. Permaisuri meski sakit parah, masih lebih kuat dari orang tua. Katakan yang sebenarnya padaku. Jawab aku, bagaimana? Permaisuri masih muda, lebih kuat dari orang tua. Bagus. Huan aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku pasti akan membuatmu hidup sampai usia 100 tahun.